Oke, what's up guys? Welcome back to DNA Mahasiswa Channel. Dan di video kali ini, seperti biasa, kita akan kembali mempelajari tentang bagaimana tutorial menggunakan Microsoft Excel ya guys ya. Dan secara khusus, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman atau memberikan tutorial kepada teman-teman tentang beberapa rumus dasar dalam menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini ya guys ya. Oke. Dan mungkin di sini saya akan memberikan 5 rumus dasar dalam Microsoft Excel terlebih dahulu ya guys ya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan berikan yang lainnya. Oke. Jadi tanpa banyak bacot ya guys ya, kita akan langsung masuk ke dalam tutorialnya. Gas. Oke, pertama-tama di sini teman-teman kita akan masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel-nya ya. Dan di sini kembali saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya yang versi terbaru atau versi sebelumnya, teman-teman tinggal menyesuaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya guys ya. Jadi di sini saya sudah membuat data ya, data yang saya buat secara random ya teman-teman ya. Untuk cara membuat tabel dan juga cara membuat data seperti ini sudah saya buat di video-video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu atau ingin mengetahuinya, teman-teman bisa nontonnya. Oke, jadi untuk yang pertama teman-teman, ini adalah rumus dasar dan rumus yang paling umum yang harus diketahui ketika kita menggunakan Microsoft Excel, yaitu adalah rumus sum ya guys ya. Oke, yang pertama itu rumus sum. Sum itu adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan ya guys ya, untuk menjumlahkan misalnya nilai-nilai atau angka-angka yang ada di dalam range. Jadi misalnya di sini teman-teman ya, saya punya data ya, misalnya di sini ada nilai siswa ya. Ketika kita ingin menjumlahkan semua nilai siswa yang ada di sini, kan kalau kita ingin menjumlahkannya secara manual itu kan repot ya teman-teman ya. Jadi ada rumusnya teman-teman untuk kita bisa menjumlahkannya secara otomatis. Nah, itu yang disebut dengan rumus sum ya guys ya. Nice. Oke, yang pertama adalah rumus sum. Nah, rumusnya itu cukup gampang teman-teman ya. Di sini saya akan berikan rumusnya. Teman-teman tinggal ketik ya, sama dengan, baru teman-teman ketik sum. Sum. Teman-teman bisa gunakan huruf kecil atau huruf besar sama saja. Kemudian teman-teman ketik tanda buka kurung. Lalu kemudian teman-teman blok ya nilai dalam range yang ingin teman-teman jumlahkan. Misalnya dari atas, dari nomor 1 sampai nomor 10 teman-teman saya blok range nilainya ya. Nah, ini kan sudah tampil sum, secara otomatis muncul teman-teman J2 titik 2 J11, artinya dari range nomor 2 sampai nomor 11 ya teman-teman ya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter teman-teman. Nah, jadi di sini ada jumlahnya 800 teman-teman. Jadi artinya total nilai yang ada di sini di tabel ini, total nilai siswa itu dari siswa nomor 1 sampai nomor 10 itu ada 800 ya teman-teman ya. Wow. Nah, itu adalah rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus count. Tulisannya begini teman-teman ya. Nah, rumus count itu apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang tahu ya. Jadi rumus count itu hampir sama dengan rumus sum. Kalau tadi rumus sum itu dia ingin menjumlahkan ya berapa jumlah total data yang ada di dalam range. Kalau count itu teman-teman dia lebih kepada ingin menjumlahkan atau ingin mengetahui berapa jumlah misalnya subjek atau sampel yang ada di dalam data kita. Misalnya di sini misalnya ada berapa siswa, kira-kira begitu ya. Ada berapa sampel yang ada dalam data kita. Nah, itu kita menggunakan rumus count teman-teman. Rumusnya bagaimana? Cukup gampang juga teman-teman karena ini basic ya. Nah, caranya cukup gampang teman-teman ya. Teman-teman cukup ketik sama dengan, kemudian teman-teman juga ketik count. Terserah teman-teman mau menggunakan huruf kecil, huruf besar, tergantung kepada teman-teman ya. Kemudian seperti biasa ketik
buka kurung, lalu teman-teman blok ya range yang ingin teman-teman ingin tahu berapa jumlahnya. Misalnya saya contohkan di sini teman-teman ya. Seperti ini, kemudian ketik balas kurung dan enter. Jadi di sini kita bisa mengetahui teman-teman bahwa jumlah subjek yang ada di tabel ini adalah 10. Artinya ada 10 orang yang ada di tabel ini teman-teman ya. Oke, itu adalah rumus yang kedua ya teman-teman. Dan rumus yang ketiga ya yang paling sering juga digunakan adalah average. Kalau dalam bahasa Indonesia atau yang kita kenal sehari-hari, average itu artinya adalah nilai rata-rata ya teman-teman ya. Tulisannya seperti ini, average. Nah, average itu adalah nilai rata-rata. Artinya kalau nilai rata-rata ya, yang saya ingat dalam matematika adalah jumlah semua total kemudian dibagi jumlah jumlah total nilai dibagi jumlah subjeknya. Jadi kalau misalnya di sini nilainya 80 ya dan subjeknya itu ada 10. Nah, itulah kira-kira nilai rata-ratanya. Tapi kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita lihat di data ini itu cukup gampang dibagikan teman-teman. Tapi ini kan cuma contoh. Bagaimana kalau misalnya datanya itu lebih rumit. Nah, rumusnya itu teman-teman untuk mengetahui nilai rata-rata adalah teman-teman bisa ketik seperti biasa, teman-teman ketik sama dengan ketik sama dengan kemudian average, tulisannya seperti ini teman, average. Nah, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman blok ya dari atas range yang teman-teman inginkan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini ya kita bisa mengetahui bahwa nilai rata-rata dari data yang ada di tabel ini adalah 80 ya. Jadi nilai rata-rata siswa itu adalah 80 ya teman-teman ya. Nah, seperti itu kira-kira rumus average-nya teman-teman. Walaupun mungkin kalau kita lihat sekilas di sini tuh sudah cukup jelas ya, jumlah total nilainya ada 800, kemudian jumlah sampelnya atau jumlah subjeknya itu ada 10. Nah, 800 dibagi 10 hasilnya ada 80. Tapi ini adalah data yang simple ya teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan untuk data yang mungkin lebih rumit dan lebih banyak, lebih kompleks ya. Teman-teman bisa gunakan rumus average ini secara otomatis. Nah, selanjutnya teman-teman adalah rumus yang keempat. Kalau rumus yang keempat ini biasanya juga digunakan ya teman-teman untuk mencari nilai maksimal. Berapa nilai yang paling tinggi dari jajaran nilai siswa di sini, itu nilai berapa yang paling tinggi teman-teman ya. Namanya adalah nilai maksimum. Nah, rumusnya itu juga cukup simple teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman tinggal ketik sama dengan kemudian teman-teman juga ketik max, kemudian buka kurung, teman-teman blok nilainya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Jadi nilai yang paling tinggi dari nilai siswa yang ada di sini adalah nilai 90 ya. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau nilai rata-ratanya itu adalah nilai yang rata-rata didapatkan oleh siswa ya, itu adalah 80. Kemudian nilai yang paling tinggi yang didapatkan oleh siswa dari data ini adalah nilai 90. Nah, itu kira-kira teman-temannya rumusnya untuk mencari nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Nah, sekarang rumus yang terakhir untuk di tutorial kali ini ya teman-teman ya, adalah kebalikan dari rumus maksimum. Kalau tadi rumus maksimum itu untuk mencari nilai tertinggi, nah yang rumus ini namanya rumus minimum untuk mencari nilai terendah dari data yang ada di tabel ini teman-teman. Nilainya, rumusnya juga cukup simpel ya. Minimum untuk mencari nilai minimum. Teman-teman, rumusnya itu tinggal ketik sama dengan kemudian tulis minimum, kemudian buka kurung,
teman-teman blok nilainya, kemudian tutup kurung dan enter ya. Jadi nilai paling rendah dari data ini teman-teman adalah nilai 70 ya. Jadi teman-teman bisa lihat begini ya. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar yang mungkin teman-teman jika belum mengetahuinya, teman-teman bisa gunakannya untuk bagaimana menggunakan Microsoft Excel itu secara otomatis dan sangat gampang teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja tutorialnya untuk di video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, bye.